Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam Banjuran. Sobat-sobat, firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Firman ini menyatakan sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah ada contoh terbaik, ada teladan terbaik. Nah, artinya ya, apa yang dilakukan Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu adalah yang terbaik, yang sebaik-baiknya kita ikuti, kita lakukan. Tentu saja dalam hal amal ibadah, bukan dalam hal masalah dunia. Karena masalah dunia Rasulullah sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, berhubungan dengan sabda Nabi yang mengingatkan masalah bid'ah, masalah sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang dimodifikasi atas nama agama ini, tetapi tidak ada ya diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan didiamkan oleh Rasulullah. Inilah yang bid'ah ya, yang dilarang oleh Nabi, karena konsekuensinya kesesatan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah binar. Nah, jadi sobat-sobat ya, sekali lagi saya tegaskan, bid'ah itu dalam hal amal ibadah, bukan dalam hal dunia. Karena ya, amal ibadah dalam agama kita sudah selesai dengan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan ya, agama ini sudah sempurna. Yang namanya sempurna, sobat-sobat, tidak perlu ditambah ataupun dikurangi. Dan Nabi menerima wahyu terakhir ini ketika melaksanakan haji wada, haji terakhir. Dan beberapa lama setelah ya kejadian tersebut, peristiwa tersebut, Rasulullah diwafatkan. Artinya tugas beliau sudah selesai. Ya. Nah, kalau belum selesai, tentu saja Rasulullah ya belum diwafatkan
oleh Allah. Nah, maka ya, setelah firman ini turun, tidak ada lagi ya amalan yang dibuat-buat, yang dimodifikasi, yang tidak ada kaitan dengan agama ini, atau yang tidak diajarkan, dicontohkan, maupun didiamkan oleh Nabi. Tidak ada lagi. Ya, kalau masih ada, ya, dibuat, masih ada amalan yang dibuat, amalan yang dimodifikasi, ya, artinya yang membuat ini, ya, yang melaksanakan ini, yang membela amalan ini, menganggap agama ini belum sempurna, menganggap Rasulullah menyembunyikan ya perintah Allah yang harus disampaikan. Bahkan menganggap diri mereka yang membuat amalan-amalan baru, memodifikasi amalan yang sudah ada, lebih pintar dari Rasulullah. Ya, maka Allah menegaskan ya di surat An-Nisa ayat 59. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan agar kita mentaati Allah, perintah Allah, mentaati Rasul, sunnah Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Pemimpin. Nah, tapi ketika dikata pemimpin, kata taat itu hilang. Artinya ketaatan kita kepada pemimpin, ya, katakanlah kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, kepada gus, kepada habib, itu seiring ketaatan ya pemimpin tersebut kepada Allah dan Rasul. Tetapi kalau pemimpin ini ya menyelisihi, tidak taat, ya, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak wajib kita ikuti. Makanya ya ayat berikutnya ya Allah menegaskan, maka jika kamu berbeda pendapat, ya, kemana dikembalikannya? Apakah kepada ulama? Ternyata tidak. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada pemimpin, ya, bukan kepada ulama, kepada gus, kepada habib, ya, kepada kiai, bukan, tetapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ya, bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Nabi, ya, apakah yang kita perselisihkan ini ada landasannya, ada dasarnya, ada dalilnya di Al-Quran dan sunnah Nabi.
Kalau tidak ada, ya berarti amalan tersebut yang kita perselisihkan tersebut harus dicampakkan, ditinggalkan. Ya. Tetapi banyak mereka ini yang bertahan, yang membela ya amalan-amalan yang tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada diajarkan oleh Nabi, tidak ada didiamkan oleh Nabi. Karena sunnah Nabi itu meliputi qauli, ya, fi'li, dan takriri. Ya, meliputi bagaimana sabda Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, dan bagaimana diamnya Nabi ketika sesuatu perbuatan dilakukan oleh para sahabat. Nah, jadi sobat-sobat, ya, jelas di sini ya, amalan bid'ah, amalan yang dibuat-buat, amalan ibadah yang baru, ya, amalan hasil modifikasi itu jelas tertolak. Selain ya tertolak oleh dalil dan secara logika juga, ya, orang yang membuat-buat amalan bid'ah, membelanya, mengamalkannya, artinya dia menuduh Nabi menyembunyikan perintah Allah. Artinya dia menganggap lebih pintar dari Nabi dalam memahami agama ini. Jadi berhati-hatilah. Ya. Dan semua perselisihan akan selesai. Ya, akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika seperti ini sikap kita sebagai seorang Muslim, maka tidak akan timbul perpecahan. Umat Islam akan bersatu dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya kira itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.